Halo sahabat CKN, sore ini kita akan ngobrol inspirasi bersama dengan seorang HRD, wanita cantik di samping saya, Mbak Nita. Mungkin Mbak Nita bisa perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Bowo atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bonita Dwi Jayanti, bisa nanti dipanggil akrabnya Nita. Di sini saya mewakili PT Pilar Prima Nusantara JNT Express Yogyakarta. Ya, kalau boleh tahu PT JNT ini bergerak di bidang apa ya, Mbak Nita? Baik, JNT ini bergerak di bidang perusahaan pengiriman barang. Kami konsentrasi untuk membantu klien kami dalam pengantaran paket. Untuk coverage area kami kebetulan di daerah Jateng DIY. Untuk Jatengnya kami Jateng Selatan dan cukup banyak ya untuk klien kami, seperti itu Pak. Wow, kliennya cukup banyak, berarti karyawannya banyak. Lumayan Berapa banyak. kira-kira Mbak Nita karyawannya ini? Ya lumayan banyak di kami untuk saat ini exiting di 2.600 sekian, dan kami juga banyak beberapa menggunakan tenaga support bantuan sih. Jadi tenaga hanya butuh beberapa bulan saja, seperti itu Pak. Kalau melihat dari CV-nya Mbak Nita ini, Mbak Nita kan expert di bidang benefit ya, benefit pegawai ya. Oke. Kira-kira apa aja sih benefit yang ada di perusahaan JNT ini yang bagi karyawan? Baik, kalau benefit di perusahaan kami, saya rasa relatif di semua perusahaan ada ya. Di luar upah pokok ataupun adjustment baik lembur, tunjangan tetap dan tidak tetap, kami juga ada seperti reward ataupun insentif bagi karyawan yang memang memenuhi target. Kalau untuk reward di sini untuk best employee kami atau beberapa karyawan yang memang karyawan terbaik di tempat kami. Dan beberapa reward kami juga berapa yang kita kirim ke umroh seperti itu, atau ke beberapa tempat wisata seperti ke Bali atau ke dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Jadi pengen ya kita daftar karyawan JNT gitu ya. Boleh sekali. Nah, Oke. tapi kayaknya ada yang lupa nih Mbak Nita nih. Oke. Yaitu manfaat benefit lain gitu ya. Kayaknya kesehatan juga menjadi benefit karyawan gitu ya. Kira-kira gimana kalau soal kesehatan untuk karyawan di JNT ya? Baik-baik, benefit lainnya kami memang ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Terutama untuk kesehatan, kami mendaftarkan seluruh karyawan kami yang sudah bergabung di perusahaan kami, sekaligus juga mengcover seluruh keluarga intinya ya. Dalam artian ketika memang karyawan tersebut itu masuk di perusahaan kami dengan kondisi atau status single, berarti dia mengcover dirinya sendiri. Tapi kalau dia punya keluarga, berarti kami akan mengcover istri ataupun suaminya yang memang tidak bekerja dan 3 anaknya, seperti itu Pak. Oh, berarti memang benefit di perusahaan Mbak Nita ini sudah komplit ya. Gaji sudah, tunjangan sudah, umroh, jalan-jalan, kemudian juga kesehatan gitu ya. Nah, kalau dalam Perpres nomor 18 tahun 2018 memang diwajibkan gitu ya bagi semua perusahaan gitu untuk memberikan jaminan kesehatan bagi karyawannya gitu ya. Iurannya tentu berbagi antara pengusaha dengan karyawan gitu ya. 4% ditanggung oleh pemberi kerja gitu ya. Kemudian 1% merupakan kontribusi wajib dari karyawan gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Nita ada niat lain nggak sih gitu ya, kenapa mendapatkan karyawannya itu ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan jaminan kesehatan gitu? Ada motivasi lain nggak? Ya, jujur sebenarnya ada salah satu itu di luar kewajiban ya, memang itu sudah diwajibkan. Kami juga berharap ketika mereka itu bergabung dengan perusahaan kami, mereka itu sudah tidak perlu khawatir dari pribadi atau si karyawannya yang bekerja sampai dengan keluarganya, kita bisa bantu cover. Sebenarnya cukup membantu dari programnya BPJS yang ditawarkan ke kami sampai dengan anak ketiganya di cover, itu cukup membantu sekali.
Jadi contohnya kayak di tempat kami kemarin ada istrinya yang melahirkan, itu bahkan anak yang baru lahir ya, baru lahir ke dunia pun sudah dibantu dan di cover oleh BPJS. Sebenarnya itu cukup apresiasi banget buat kami para pengusaha atau pebisnis ataupun pelaku usaha di sini. Kami cukup terbantu dalam artian ada bentuk feedback ya. Di luar kami itu mengeluarkan biaya, tapi memang kami wajar ketika mendapatkan fasilitas yang cukup baik di sini seperti itu. Ya, tentunya pusing ya Mbak kalau setiap hari ditelepon oleh karyawan, gimana nih saya mau berobat gitu ya. Kemudian gimana nih istri saya mau ngelahirin, tolong dong dijamin segala macam gitu ya oleh perusahaan. Tentu ini merepotkan gitu ya. Nah, memang ada gitu ya kenapa seseorang itu daftar JKN itu yang pertama gitu ya memang supaya ketika dia sakit ya ada yang menjamin nih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah comply ya, tadi Mbak Nita juga sampaikan ini memang suatu kewajiban, suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ada juga penting gitu ya, yaitu semangat gotong royongnya Mbak Nita gitu benar, ya. Jadi gak semua karyawan dari Mbak Nita ini sakit gitu ya, tapi pasti ada yang sehat gitu ya. Nah inilah bentuk gotong royongnya gitu, yang sehat, yang tidak pernah berobat bisa membantu gitu ya rekan-rekan yang lain yang sakit gitu ya. Ada cukup banyak yang saat ini membutuhkan ya, dirawat di rumah sakit, butuh HD, kemudian tindakan kanker, operasi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Dita, gimana sih cara mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan ini? Tentunya kan tiap bulan gitu ya, mungkin ada turnover, ada ganti-ganti gitu ya. Gimana? Jadi saya bercerita dari awal, sebelum kami itu menjalin kerjasama dengan BPJS itu kami ada mendaftarkan badan usaha kami ke pihak BPJS itu ya melalui dengan syarat-syaratnya seperti itu. Salah satunya ada akta perusahaan, NIB dan lain-lain. Kita daftarkan dan dibantu oleh RO dari pihak BPJS. Dan telah keluar ya yang namanya nomor kerjasama, sih ya sebutannya itu ya, nomor VA, entitas ya. Oke. Nah itu jadi identitas badan usaha kami. Nah setelah itu kami mendapatkan login untuk passwordnya seperti itu, kami bisa atur sendiri, cukup fleksibel. Dan yang baru-baru ini kayaknya ada pembaharuan berkala untuk password yang mungkin untuk keamanan ya, sekuritas seperti itu. Dan kalau setiap bulannya seperti apa, jujur memang ada cukup turnover ya di tempat kami. Kami cukup mudah, tidak perlu kesana kemari, duduk stay di depan komputer, kita buka komputer, kita login eDabu, yang kayak kalau tidak salah sekarang ini eDabunya 4.2 ya? 4.2, oke, kita login ke eDabu, terus kita daftarkan dulu. Biasanya kita split Pak, mana yang kita mau kerjakan terlebih dahulu. Biasanya yang kita kerjakan terlebih dahulu itu non-aktif seperti itu. Kenapa non-aktif? Karena kita memang punya target harus harus dilaporkan seluruhnya itu sebelum cut off. Tanggal cut off di sini kan ditentukan setiap tanggal 20 di bulan berjalan seperti itu. Kami daftarkan terlebih dahulu untuk karyawan-karyawan yang akan kita lakukan nonaktif. Setelah nonaktif itu beberapa data pendukung pun juga harus kita penuhi, seperti data resign atau pengunduran diri, ataupun kalau di kami memang terkenal dengan exit interview seperti itu. Kita lengkapin, kita laporkan dan dibantu oleh nanti pihak RO dari BPJS. Kalau untuk mendaftarkan cukup mudah sekali. Kami cukup menyiapkan identitas karyawan kami, dipastikan terlebih dahulu adalah NIK KTP itu benar-benar terbaca. Dalam artian kan memang sekarang itu KTP disebut satu ya dalam EKTP ya, elektronik KTP. Nah itu kita pastikan KTP itu memang terdaftar di Dukcapil Pusat, karena eDabu di sini memang
tersinkronisasi ya dengan Dukcapil pusat seperti itu informasi yang saya dapat. Dan ketika kita menjoinkan atau mendaftarkan karyawan melalui nomor iKTP-nya, ternyata KTP-nya itu bisa terbaca, kita bisa langsung eksekusi. Namun tidak perlu khawatir ketika KTP itu tidak terbaca. Nah, di sini kami sudah mendapatkan informasi yang cukup baik dari pihak BPJS-nya. Ketika KTP tidak terbaca atau tidak tersinkronisasi dengan Dukcapil, maka kami harus melakukan update ke Dukcapil. Itu banyak cara juga sih Pak. Bisa melalui online ataupun kontak senternya seperti itu. Dan bahkan ketika kita mengalami kesulitan pun kita juga dibantu oleh pihak RO dari BPJS-nya seperti itu. Ya, luar biasa nih Mbak Nita sudah sangat paham. Jadi memang kalau daftar sekarang sudah ada ya EDABU ya, Electronic Data BU. Jadi HRD itu bisa mengolah sendiri datanya, bisa mendaftarkan karyawan baru gitu ya, kemudian mengusulkan penonaktifan karena sudah resign dan sebagainya gitu ya. Jadi ini kemudahan gitu untuk HRD, terutama Mbak Anita yang sudah 7 tahun ya di HRD ya. Iya benar. 7 tahun di JNT dan sebelumnya juga di perusahaan yang lain gitu ya. Nah, berikutnya soal pembayaran nih Mbak Anita, soal pembayarannya nih. Berapa sih kira-kira, boleh tahu nggak yang dibayarkan oleh perusahaan ini ke BPJS Kesehatan gitu? Berapa kalau kira-kira lah gitu. Estimasi ya antara range saja ya, tidak perlu spesifik gitu ya. Berapa? 250 sampai up. Sampai up ke atas ya? Iya benar. Gitu. Juta ya Pak ini? Juta. Bukan ribu ya Pak ya? Seperti itu. Ya kalau untuk pembayaran mungkin bisa dicek Pak nanti bagaimana Pita Pilar ya. Kami cukup tertib, jadi saya memang mereminder dan saya juga minta approve dari direktur bahwa kita tidak boleh lebih dari tanggal 10 setiap bulannya. Jadi billing statement itu bisa saya dapatkan melalui email atau saya akses secara mandiri di EDABU. Seperti itu. Kadangkala setelah kami closing di tanggal 20 itu saya juga karena kan kami ada data ya Pak. Jadi kami mencocokkan sebelum benar-benar difinalisasi. Jadi saya suka kontak dengan RO ketika ini sudah atau belum tereksekusi itu. Alhamdulillah sejauh ini kami belum pernah melakukan rekonsiliasi data. Jadi ketika sama cocok terus ya. Iya gitu. Jadi sebelum closing, sebelum tanggal 1 pun harapan saya itu sudah ini ya, kita udah balancing ya. Sudah balancing, biasanya saya apresiasi sih untuk RO yang diberikan kepada BU kami. Saya sudah bilang Ibu mungkin bisa disesuaikan karena kita ekspres. Jadi semuanya serba ekspres ya. Benar. 365 hari 24/7. Jadi alhamdulillah RO-nya juga memahami dan setiap saya chat nggak apa-apa Ibu, jam berapapun boleh dibalas. Tidak harus seketika saya balas maksimal 5 menit terus dibalas, tidak sih. Cuman alhamdulillah RO juga cukup kooperatif. Jadi kami meminimalisir untuk terjadinya rekonsiliasi data. Jadi closing, balancing, oke, kita transfer. Seperti itu. Transfer lewat bank ya tentunya ya? Iya pasti Pak. Gitu. Pasti. Nah berikutnya Mbak Anita mungkin tahu atau enggak ya di Mobile CKN, mudah-mudahan sudah explore nih Mobile CKN. Ada juga riwayat cek screening, riwayat kesehatan itu udah tahu atau belum ya riwayat kesehatan? Kemarin sih sepintas sempat mendengar ya demonya seperti itu. Jujur saya bukan pengguna aktif JKN ya. Itu alhamdulillah sehat. Iya alhamdulillah sehat ini. Tapi untuk seperti itu cukup fasilitas yang diberikan dari BPJS khususnya untuk aplikasi Mandiri JKN cukup membantu sekali. Baik. Kita sudah ngobrol cukup banyak nih Mbak Anita gitu ya. Nanti kita akan explore lebih banyak mengenai Mobile CKN karena waktunya juga terbatas gitu ya. Masih banyak ada screening riwayat kesehatan, kemudian ada juga fitur bagi yang peserta mandiri gitu ya. Itu sebetulnya ada fitur rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi kalau teman-teman peserta mandiri ini ada yang menunggak gitu ya, 4 sampai dengan 24 bulan bisa daftar mencicil nih Mbak Anita. Mencicil bisa daftar di Mobile CKN gitu ya. Siap. Cukup membantu sekali. Supaya bisa dicicil gitu. Iya benar. Bayar semuanya gitu. Iya benar sekali. Baik, sahabat CKN,
kita sudah ngobrol cukup banyak dengan Mbak Nita. Sepertinya cukup Mbak Nita. Terima kasih sekali lagi atas informasinya yang diberikan. Sama-sama Pak Bowo. Ya. Semoga kita sehat selalu ya Pak Bowo ya. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan sukses selalu untuk GNT dan Mbak Nita. Baik, sukses juga buat Pak Bowo dan tim serta BPJS Kesehatan. Ya, baik. Selamat sore. Selamat sore.